Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semua. Kita ketemu lagi di pembahasan fisika untuk kelas 10 SMA. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang penyelesaian soal-soal tentang sistem katrol dan sistem bidang miring yang ada hubungannya dengan gaya gesek. Bagaimana untuk pembahasannya? Silahkan ikuti video pembelajaran kali ini. Soal yang nomor 1, dua buah benda M1 40 kg dan M2 60 kg. Lihat gambar. Bila koefisien gesekan 0,2 dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter sekon pangkat min 2, berapa besarnya percepatan sistem dan berapa pula besarnya tegangan tali yang dialami pada sistem tersebut. Perhatikan gambarnya, ada benda massa M1 dan M2. M1 berada di permukaan bidang dan M2-nya terhubung dengan tali dan katrol pada gambar tersebut. Nah, untuk selanjutnya marilah kita selesaikan soal nomor 1 ini. Sebelumnya kita harus lukiskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda M1 maupun pada M2. M2 karena pengaruh gravitasi akan memiliki berat benda sebesar M2 kali G, kemudian dihubungkan dengan tali, maka tali menjadi tegang sebesar T untuk pada M2 arahnya ke atas, dan pada M1 tegang talinya arahnya ke kanan, saling berlawanan arah. Dan kemudian pada M1 bergesekan dengan bidang, maka muncul gaya gesekan sebesar F, dan kemungkinan benda akan bergerak dengan percepatan A ke kanan untuk M1 dan M2-nya ke bawah dengan besarnya sama, yaitu A, dimana untuk gaya normal bidang terhadap M1 adalah N sama dengan M1 kali G, dan marilah kita gunakan data yang sudah ada kita lukiskan tadi untuk menyelesaikan soal. Karena dia bergerak dengan kecepatan A, maka berlakulah hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya kerja yang bekerja pada sistem tersebut adalah M2G arahnya ke bawah, kemudian ada T arahnya ke atas melawan M2G, dan seterusnya. Kalau kita tuliskan adalah M2G min T plus T min F. Lihat gambar ya, sama dengan M1 plus M2 kali A. T saling menyadakan sehingga A sama dengan M2G min F per M1 plus M2, di mana F itu adalah gaya gesek yang rumusnya mu kali gaya normal. Gaya normalnya adalah M1 kali G, sehingga A sama dengan 60 kali 10 M2 kali 10 ya, dikurangi dengan mu-nya 0,2 kali M1-nya 40 kali 10 per 40 ditambah 60, masa sama dengan 520 bagi 100, hasilnya adalah 5,2 meter sekon pangkat min 2. Untuk mencari besarnya tegangan tali, kita bisa melihat salah satu massa yang ada. Kita lihat di sini adalah M2, maka pada M2 bekerja M2G dan T bergerak ke bawah dengan percepatan A, maka M2G min T sama dengan M2 kali A. T sama dengan M2 kali G min A. G-nya 10, A-nya 5,2, maka 60 kali 10 min 5,2, dikurang 5,2 berarti 4,8, 60 kali 4,8 adalah 288 Newton. Untuk nomor 1 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Sebelum balok meluncur di atas bidang miring dengan sudut kemiringannya adalah 30 derajat, bila koefisien gesekan mu-nya adalah 0,2 dan G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, berapa percepatan yang dialami
balok. Kita selesaikan, dan untuk menyelesaikan ini kita lukiskan saja dulu balok yang berada di atas permukaan bidang miring dengan sudut kemiringannya adalah theta sama dengan 30 derajat. Balok memiliki berat sebesar M kali G arahnya ke pusat gravitasi, kemudian bidang akan berikan gaya normal tegak lurus terhadap bidang menuju ke benda N sama dengan mg cos theta. Dan kemungkinan balok akan meluncur ke bawah dengan gaya luncurnya adalah mg sin theta dan akan dilawan oleh gesekan antara benda dengan permukaan bidang F sama dengan mu N sama dengan mu mg cos theta. Nah, setelah kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka dengan menggunakan konsep gerak yaitu sigma F sama dengan M kali A hukum 2 Newton, gaya yang bekerja jumlah gayanya adalah ada mg sin theta dan dilawan oleh gaya gesek mu mg cos theta, itu sama dengan gaya geseknya. mg sin theta dilawan oleh gaya geseknya F sama dengan M kali A. mg sin 30 derajat min mu mg cos 30 derajat sama dengan M kali A. Nah, kanan dan kiri sama-sama punya massa yang sama besarnya, bisa saling kita tiadakan sehingga besarnya percepatan A sama dengan G kali sin 30 derajat min mu cos 30 derajat. G-nya 10, sin 30 adalah setengah, mu-nya 0,2, cos 30 adalah 0,87, maka 10 kali 0,5 min 0,2 kali 0,87 sama dengan 10 kali 0,5 min 0,174, yaitu sama dengan 10 kali 0,326 dan hasilnya percepatannya adalah 3,26 meter sekon pangkat min 2. Lanjut untuk soal nomor 3. Sebuah balok M masanya 1 kg meluncur di atas bidang miring dengan sudut kemiringannya 60 derajat dan G 10 meter sekon pangkat min 2. Gaya minimum untuk mendorong balok bergerak ke atas sebesar 10 Newton. Besarnya koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang miring adalah berapa? Oke, kita selesaikan. Kita lukiskan dulu benda yang ada di atas bidang miring dengan sudut kemiringannya theta adalah 60 derajat. Benda bermassa N, 1 kg, punya berat benda sebesar M kali G, dan bidang akan memberikan gaya normal menuju benda sebesar N sama dengan mg cos theta. Dan kemungkinan balok akan meluncur sebesar mg sin theta, dan karena ditarik atau didorong ke atas maka tidak meluncur tapi melawan daripada gaya dorongnya tadi. Selain dilawan oleh mg sin theta, gaya dorong F ini dilawan juga oleh gaya gesek mu mg cos 60 derajat ini atau cos theta. Jadi di sini gaya minimum berarti benda belum bergerak tapi saat akan mulai bergerak, maka kita gunakan konsep hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Gaya yang bekerja ada 3, yaitu F, mg sin theta, dan gaya gesek, sehingga jumlah gayanya adalah F min mg sin theta min F gesek sama dengan 0. F sama dengan min mg sin 60 derajat min mu mg cos 60 derajat sama dengan 0, maka mu sama dengan F min mg sin 60 derajat dibagi mg cos 60 derajat. 10 dikurangi 1 kalikan 10 G-nya, dan sin 60 adalah 0,87 dibagi 1 kali 10 kali cos 60 adalah setengah. Jadi mu-nya sama dengan 10 min 8,7 dibagi 5. 10 min 8,7 adalah 1,3, berarti 1,3 dibagi 5 hasilnya adalah
0,26. Oke, sudah selesai untuk soal yang nomor 3 untuk mencari koefisien gesekan kinetisnya. Soal nomor 4. Dua benda A dan B dihubungkan tali masing-masing, masanya MA sama dengan 4 kg dan MB sama dengan 6 kg. Lihat gambar. Besarnya G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, mu K-nya 0,5 dan sudut tetanya 37 derajat sudut kemiringannya. Hitunglah A, percepatan sistem, dan B, tegangan tali. Ini adalah gambarnya, yaitu balok A dan balok B dihubungkan dengan tali dan katrol. A berada pada bidang miring yang sudut kemiringannya adalah theta. Kita lukiskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem katrol ini. MB menarik ke bawah dengan besarnya WB sama dengan MB kali A dilawan oleh tali dengan tegangan tali T ke atas, dan A ditarik oleh tali T, dan kemudian A punya berat WA sama dengan MA kali G. Nah, permukaan bidang miring memberikan gaya normal pada benda A sebesar N sama dengan MG cos theta. Jika tidak ada tali, maka balok A akan meluncur ke bawah dengan besar gaya luncurnya MA G sin theta, dan karena ditarik ke atas maka ada gaya gesek arahnya ke bawah mu MG cos theta, Bm-nya MA ya. Oke, kita selesaikan. Untuk gerakannya adalah ke atas untuk MA dengan percepatan A, B bergerak ke bawah dengan percepatan A yang besarnya sama, berarti kita gunakan hukum 2 Newton. A, jumlah gaya yang bekerja adalah sama dengan M kali A. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja adalah ada MWB, T, dan kemudian MG sin theta serta mu MG cos theta. Dengan M-nya adalah MA. Sehingga dengan demikian kita bisa tuliskan di sini T-nya saling menyadakan ya, sehingga tinggal ada 3 gaya yang bekerja, yaitu MB kali G min MA G sin theta min mu MA G cos theta. Sama dengan menarik kedua benda A dan B, berarti MA plus MB dikalikan timbulnya percepatan A. Maka A sama dengan G kali MB min MA sin 37 derajat min mu MA cos 37 derajat dibagi MA plus MB. Nah, G-nya 10, MA-nya adalah 4, MB-nya 6, maka 10 kali 6 min 4 kali 0,6 untuk sin 37 dikurangi 0,5 mu-nya dikalikan 4 kali 0,8 untuk cos 37 sama dengan dibagi dengan 4 plus 6. 4 plus 6 berarti 10. Maka A sama dengan 10 kali 2 dibagi 10. Hasilnya adalah percepatannya A sama dengan 2 meter sekon pangkat min 2. Untuk yang B, tegangan talinya, kita bisa melihat salah satu massa yang ada di sini. Kita ambil massa A atau balok A, di mana A bergerak ke bawah dengan percepatan A dengan menggunakan hukum 2 sigma F sama dengan M kali A, maka MB kali G min T sama dengan MB kali A. Maka T sama dengan MB kali G min A. G10 A-nya 2, maka MB-nya adalah 6 kali 10 dikurangi 2, hasilnya adalah 48 Newton. Demikian tadi pembahasan tentang penyelesaian beberapa soal terkait dengan gaya gesekan, yang kemudian gaya gesekan tersebut muncul pada suatu sistem katrol ataupun pada sistem bidang miring. Semoga pembahasan penyelesaian soal tadi
bisa membantu Anda semuanya untuk menjadi pintar belajar fisika. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.